Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ridho Lubis, peserta Latsar Kabupaten Pidijaya Angkatan 4 Kelompok 1. Saya akan mereview agenda 3 Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Yang pertama, PNS. Ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak-hak yang diterima oleh PNS ialah mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak yang diterima P3K berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Kewajiban ASN ialah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menjaga ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sistem merit. Menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit ialah yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintahan mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Smart ASN. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk ASN. Adapun literasi digital untuk kurikulum yaitu digital skill, kecakapan menggunakan media digital, digital culture, budaya menggunakan media digital, digital ethics, etis menggunakan media digital, digital safety, aman menggunakan media digital. Etika bermedia digital, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital atau netik. Selain itu, terdapat konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital, tentu menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Tugas asinkronus. Yang pertama, video monolog yang berisi profil instansi, visi dan misi instansi, tugas dan fungsi peserta di unit kerja, dan praktek penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi masing-masing. Yang kedua, analisis isu dan gagasan kreatif. Peserta diminta untuk 1. Mengidentifikasi 3 isu yang ada di instansi terkait dengan kedudukan dan peran peserta selaku ASN dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi. Kedua, menentukan isu utama dengan menggunakan teknik penapisan yang dikuasai. Yang ketiga, tentukan gagasan kreatif yang menyelesaikan isu tersebut. Tugas yang ketiga ialah tugas kelompok, yaitu studi virtual dengan mencari informasi mengenai praktek smart governance di salah satu instansi pemerintahan atau BUMN atau BUMD. Yang keempat, video resume, membuat video yang menjelaskan materi manajemen ASN dan Smart ASN serta tugas-tugas di agenda 3. Sekian pemaparan agenda 3 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.